Penguasa Istana Naga Langit bab 196. Chen Ping, bagaimanapun, bersenandung dingin pada saat itu, membuat Cui Ziyuan yang mendengar sangat tidak nyaman di hatinya. Chen Ping, apa maksudmu? Cui Ziyuan bertanya. Tidak ada, kamu ingin memperlakukan perusahaan seperti rumahmu sendiri. Anda hanya seorang manajer departemen kecil. Beraninya Anda mengeroyok kami? Kata Chen Ping dengan wajah penuh penghinaan. Saya seorang manajer departemen kecil, tetapi saya juga supervisor utama Anda. Sekarang saya mengumumkan bahwa Anda dipecat. Cui Ziyuan berkata dengan wajah muram. Di masa lalu, ada Xing Jun di perusahaan, mencoba membuat Chen Ping bekerja di dalam perusahaan. Dan kemudian mencari peluang untuk mempermalukan Chen Ping. Sekarang Xing Jun dipecat, Cui Ziyuan tidak perlu khawatir. Siapa kamu sehingga memecatku? Chen Ping bertanya dengan suara dingin. Atas dasar apa? Hanya karena aku bosmu, di bagian penjualan, aku bisa memecat siapapun yang kuinginkan. Bukankah kamu punya rumah besar? Tidak perlu mengalami kehidupan di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Cui Ziyuan tidak ingin Chen Ping tinggal di sini, karena Chen Ping adalah bom waktu yang mengguncang seluruh departemen penjualannya. Ziyuan, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Chen Ping telah menandatangani kontrak dengan Tianmei? Bisakah kamu? Saat ini, Sun Xiaomeng angkat bicara, dia ingin memohon untuk Chen Ping. Kamu diam, Cui Ziyuan berteriak pada Sun Xiaomeng. Saya tahu apakah Anda menyukai anak ini. Beraninya kamu memohon padanya. Kemarin lusa, kamu bahkan menunda pesta makan malamku yang rumit untuknya. Kamu bahkan tidak membicarakan acara pernikahannya. Apa kamu menyukainya? Cui Ziyuan meraung dengan wajah merah, yang membuat Sun Xiaomeng langsung menjadi malu tanpa bisa dipercaya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Sun Xiaomeng menjelaskan dengan putus asa. Itu karena saat itu Chen Ping berada dalam bahaya dan saya pergi menyuruh keluarganya pergi. Apa pendapatmu tentang? Hentikan omong kosongmu, aku akan memecatnya hari ini. Tidak ada yang akan menghentikanku. Mata Cui Ziyuan terbuka lebar seolah dia adalah singa yang sedang gila. Chen Ping kemudian juga tahu mengapa Cui Ziyuan ini tiba-tiba menjadi tidak normal hari ini. Ternyata karena Sun Xiaomeng tidak pergi ke pesta makan malam karena dirinya sendiri. Semua orang di departemen penjualan mengawasi dengan tenang. Tidak ada yang memohon untuk Chen Ping. Bahkan Zhang Tongjian yang berada di kelompok Chen Ping pada awalnya juga terdiam. Wang Lanlan sangat sombong. Dia senang karena Chen Ping dipecat, tetapi karena Cui Ziyuan bertengkar dengan Sun Xiaomeng, jika keduanya berpisah, dia akan memiliki kesempatan untuk mengikuti Cui Ziyuan secara terbuka dan jujur. Mereka berdua sebenarnya diam-diam berhubungan seks beberapa kali di belakang layar. Semua atas inisiatif Wang Lanlan, dan Wang Lanlan adalah sahabat Sun Xiaomeng. Dan setiap kali ada sesuatu, mereka bertiga pergi bersama, juga untuk bisa mengikuti. Cui Ziyuan memiliki lebih banyak peluang kontak. Sekarang Cui Ziyuan mengikuti Sun Xiaomeng dengan keretakan, hati Wang Lanlan sudah bersemangat. Manajer Cui, kamu, diam. Jika kamu juga tidak ingin melakukannya, pergilah bersamaku. Wang Han ingin memohon untuk Chen Ping. Tetapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia dimarahi kembali oleh Cui Ziyuan. Chen Ping memandang Cui Ziyuan dengan dingin, matanya semakin dingin saat dia berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memecatku. Dan orang yang akan dipecat menurutku adalah kamu. Apa? Cui Ziyuan membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, bisakah kamu berhenti membual sepanjang waktu? Saya yang terbesar di bagian penjualan, saya bisa memecat siapapun yang saya mau. Kecuali Anda bukan karyawan bagian penjualan saya.
Hanya sayangnya Anda sekarang karyawan bagian penjualan saya. Jadi Anda harus menuruti pengaturan saya, dan Anda masih ingin memecat saya. Anda bahkan tidak melihat pada diri Anda sendiri kebajikan seperti apa Anda. Aku paling tahu diriku seperti apa. Sayangnya kamulah yang tidak bisa melihat dirimu sendiri. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang dipecat. Chen Ping selesai berbicara dan langsung duduk kembali di tempat kerjanya. Penguasa Istana Naga Langit bab 197. Melihat Chen Ping masih berani duduk santai, Cui Ziyuan langsung berteriak dengan marah. Chen Ping, apakah kamu masih tidak tahu malu? Masih ingin tetap di bagian penjualan dan tidak pergi? Ini pertama kalinya saya melihat karyawan yang dipecat dan tetap tidak mau pergi. Betapa tidak tahu malunya Anda? Wang Lanlan berkata sambil mencibir di wajahnya. Benar, kamu harus segera pergi. Jangan membuat kekacauan di departemen penjualan kami. Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bukan? Beraninya kamu bertahan? Sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Masih banyak orang yang kumuh. Kerumunan dari departemen penjualan juga mengejek Chen Ping karena mereka menggunakan ini untuk membuat Cui Ziyuan senang. Jangan khawatir, saya tidak akan tinggal di bagian penjualan. Chen Ping mengemasi barang-barangnya dan langsung menuju keluar pintu. Saudara Chen Ping, Wang Han Han melihat Chen Ping benar-benar pergi dan buru-buru mengejarnya. Meskipun Wang Han Han marah pada Chen Ping selama 2 hari terakhir, dia masih kesal melihat Chen Ping benar-benar dipecat. Saudara Chen Ping, jika kamu benar-benar pergi, aku juga tidak akan bekerja di sini. Perusahaan jelek ini tidak ada gunanya untuk tinggal. Wang Han Han juga tidak mau bekerja lagi. Jangan konyol, saya tidak bilang saya akan pergi. Saya hanya keluar dari bagian penjualan. Lakukan saja tugas Anda, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Jadi, apakah kamu akan pergi ke departemen lain? Wang Han Han membeku. Semacam itu, Chen Ping menganggukkan kepalanya. Wang Han Han melihat Chen Ping baru saja pindah ke departemen lain, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping, bagaimana kalau aku mencarikanmu pekerjaan lain? Sun Xiaomeng berkata sambil berjalan mendekat. Tidak, terima kasih, kata Chen Ping, dan langsung pergi. Melihat Chen Ping akhirnya pergi, Cui Ziyuan menghela nafas lega. Untuk sementara tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani melawannya setelah Chen Ping datang. Dia melawannya di setiap kesempatan dan tidak mendengarkan. Cui Ziyuan sudah lama ingin menyingkirkannya. Ayo kita semua kembali bekerja, jangan membahas tentang manajer umum. Tidak peduli siapa yang dikirim oleh kantor pusat, selama departemen penjualan kita sepakat, tidak akan ada masalah. Cui Ziyuan berkata kepada kerumunan departemen penjualan saat Chen Ping keluar. Semua orang duduk kembali di tempat kerja masing-masing dan mulai bekerja. Tetapi tidak lama kemudian sekretaris manajer umum tiba di departemen penjualan. Manajer Cui, Sudong ada di sini. Memanggil semua orang ke ruang pertemuan, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Sekretaris itu berkata kepada Cui Ziyuan, "Sekretaris Li, apakah karena penunjukannya?" Cui Ziyuan buru-buru bertanya sambil tersenyum. "Saya kira demikian." Sekretaris Li mengangguk. Lalu apakah Sekretaris Li mengetahui apakah orang yang dibawa Dongsu adalah laki-laki atau perempuan, dan apa identitasnya? Cui Ziyuan ingin mengetahui situasinya sebelumnya. "Saya tidak membawa siapapun, hanya Sudong sendiri." Sekretaris Li berkata, "Kamu tidak membawa siapapun bersamamu?" Cui Ziyuan tertegun dan kemudian bertanya, "Bukankah ini sebuah janji? Bukankah itu transfer dari kantor pusat?" "Tidak, ini promosi langsung dari dalam perusahaan. Sudong tidak membawa siapapun dari kantor pusat." Manajer Cui,
cepat bersiap-siap. Bawa seseorang kemari, Sekretaris Li berkata dan pergi. Cui Ziyuan tercengang, mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari kantornya dan berkata kepada kerumunan departemen penjualan. Hentikan apa yang kamu lakukan, ayo pergi ke ruang pertemuan. Manajer Cui, apakah ini penunjukan manajer umum? Seseorang bertanya. Yah, Sudong datang, itu karena ini. Cui Ziyuan mengangguk. Lalu apakah manajer Cui tahu siapa yang ditunjuk kali ini? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Wang Lanlan buru-buru bertanya. Bukan dikirim dari kantor pusat. Katanya dipromosikan dari dalam perusahaan, kata Cui Ziyuan. Singkatnya, semua orang tercengang, diikuti dengan analisis. Siapa di perusahaan yang memenuhi syarat untuk duduk sebagai manajer umum ini? Saya pikir manajer Cui memenuhi syarat, baru saja departemen penjualan kami menandatangani pesanan besar Tianmei. Kantor pusat pasti tahu, saya juga berpikir manajer Cui adalah yang paling memenuhi syarat, baru saja departemen penjualan kami menandatangani pesanan besar Tianmei. Kantor pusat tidak dapat mengetahuinya. Saya juga berpikir bahwa manajer Cui adalah yang paling berkualitas. Untuk mengetahui manajer umum harus memahami produk, memahami penjualan. Tidak ada yang lebih cocok daripada manajer Cui. Manajer Cui, jika Anda menjadi manajer umum, Anda tidak boleh melupakan kami. Sekelompok orang mengepung Cui Ziyuan. Membicarakan tentang Cui Ziyuan seolah-olah dia akan segera menjadi manajer umum. Penguasa Istana Naga Langit bab 198. Cui Ziyuan sendiri merasa nyaman di hatinya saat dia mendengarkan dengan wajah puas diri. Jangan khawatir, jika saya benar-benar menjadi manajer umum. Perlakuan terhadap departemen penjualan pasti akan ditingkatkan. Cui Ziyuan melambaikan tangannya dan berkata, hidup manajer Cui. Manajer Cui luar biasa. Posisi manajer umum ini jelas merupakan milik manajer Cui. Ketika manajer Cui menjadi manajer umum, maka posisi manajer departemen penjualan pasti akan menjadi milik Xiaomeng. Selamat untuk Xiaomeng. Beberapa orang mulai memberi selamat kepada Sun Xiaomeng. Bagaimanapun, Cui Ziyuan dan Sun Xiaomeng adalah sepasang kekasih. Jadi jika Cui Ziyuan menjadi manajer umum, posisi Sun Xiaomeng sebagai manajer penjualan pasti tidak bisa dihindari. Semua orang memberi selamat kepada Sun Xiaomeng, dan Wang Lanlan juga tampak bahagia, memalsukan ucapan selamatnya. Tetapi di dalam hatinya, dia sudah cemburu. Wah, belum diumumkan, jangan teriak-teriak, ayo cepat ke rapat. Cui Ziyuan mendesak, segera. Cui Ziyuan memimpin departemen penjualan menuju ruang pertemuan. Setelah Cui Ziyuan masuk ke ruang pertemuan dengan departemen penjualan, dia melihat Chen Ping ada di sana. Chen Ping, ketika Cui Ziyuan melihat Chen Ping, dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Mengapa kamu ada di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Ini bukan rumahmu, dan ini juga bukan bagian penjualan, jadi apa pedulimu?" Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping, tahukah kamu tempat apa ini? Dan tahukah Anda siapa pemilik kursi yang Anda duduki? Kamu hanya mencari kematian. Wang Lanlan berkata sambil mencibir ketika dia melihat Chen Ping sebenarnya sedang duduk di kursi ketua. Saudara Chen Ping, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda dipindahkan untuk bekerja di bidang logistik? Wang Han melihat Chen Ping baru saja menyeka meja dan kursi dan mengira Chen Ping telah menjadi pembersih logistik. Chen Ping, ini adalah posisi ketua, bahkan manajer umum tidak memenuhi syarat untuk duduk, segera bangun. Sun Xiaomeng mengedipkan mata ke arah Chen Ping. Jika Chen Ping ini ketahuan,
Saya khawatir dia akan segera diusir. Ini sekarang tempat dudukku, mengapa aku harus bangun? Chen Ping berkata dengan tidak percaya. Haha, Chen Ping, bisakah kamu berhenti membual? Ini adalah posisi ketua, saat ini pimpinan Su ada di perusahaan. Jika dia melihatmu, kamu akan mati. Cui Ziyuan berkata sambil tersenyum lebar. Manajer Cui, meskipun Anda memecat Chen Ping, tetapi Departemen Personalia belum mengajukannya. Sekarang Chen Ping masih menjadi Departemen Penjualan kami. Jika dia ditemukan oleh ketua dan ketua marah, apakah itu akan melibatkan Anda? Seseorang memperingatkan di Cui Ziyuan. Pada saat ini, Cui Ziyuan panik, meskipun dia telah memecat Chen Ping. Tetapi hanya Departemen Penjualan Internal yang mengetahuinya, itu belum melewati Departemen Personalia. Jika Chen Ping benar-benar membuat kekacauan di sini, pada akhirnya hukuman akan tetap ditanggung oleh Departemen Penjualan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Cui Ziyuan menjadi semakin jelek, dan dia menatap Chen Ping dengan kedua matanya, dan berkata, Chen Ping, bangun dan keluar sekarang, ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kan, Anda mencoba memanfaatkan peluang ini dan kemudian membuat masalah di sini untuk mencoreng reputasi Departemen Penjualan kita? Begitu kerumunan mendengar ini, mereka semua menuding Chen Ping. Jika ketua menghukum mereka karena Departemen Penjualan, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Chen Ping, cepat pergi. Jangan membuat ikan bau membuat panci penuh amis. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, hatimu berat. Beraninya kamu menggunakan cara ini untuk membalas kami. Ayo kita usir dia keluar, jika dia tidak pergi. Kita akan mengusirnya. Kerumunan dari Departemen Penjualan berkumpul di sekitar Chen Ping dan berteriak. Namun Chen Ping bersikap seolah tidak ada yang salah. Masih duduk di kursi ketua dan tidak berniat untuk bangun. Penguasa Istana Naga Langit bab 199. Chen Ping, jika kamu tidak keluar, aku mungkin akan memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika Cui Ziyuan melihat Chen Ping tidak berniat bergerak, dia berteriak dengan wajah penuh amarah. Jika kamu berani mendekatiku, jadilah tamuku. Chen Ping tersenyum dingin. Cui Ziyuan sangat marah, tidak lagi mempedulikan apapun. Dia berkata kepada orang-orang di Departemen Penjualan, kalian semua bersama-sama, bawa Chen Ping ke saya dan lempar dia keluar. Dia hanyalah bajingan. Apa-apaan? Begitu Departemen Penjualan mendengar ini, mereka semua bergerak menuju Chen Ping bersama-sama, berniat untuk membawanya keluar. Berhenti, semuanya berhenti. Sun Xiaomeng berteriak. Wang Han juga berusaha mati-matian untuk menghentikan kerumunan agar tidak menyerang Chen Ping. Xiaomeng, apa yang kamu lakukan? Cui Ziyuan berkata sambil mengerutkan kening. Ziyuan, aku akan menyarankan Chen Ping untuk keluar. Jangan melakukan apapun dulu. Jika ini dilihat oleh Sudong, kita semua akan dimarahi. Sun Xiaomeng berkata pada Cui Ziyuan. Cui Ziyuan berpikir benar, di dalam ruang konferensi untuk melakukannya ini, jika itu membuat kekacauan, menurut Sudong, pasti akan dimarahi. Tidak apa-apa, cepat suruh dia pergi. Atau lempar saja dia dari jendela. Cui Ziyuan menganggukkan kepalanya. Sun Xiaomeng memandang Chen Ping dan berkata dengan wajah tak berdaya, Chen Ping, sebaiknya kamu pergi. Tetap di sini hanya akan membuatmu semakin terhina. Jika Sudong melihatmu duduk di sini, dia pasti akan memanggil penjaga keamanan untuk memukulimu. Dia tidak akan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping, kamu sudah bertemu Sudong? Jangan anggap Sudong sebagai seorang gadis. Dia sangat kuat ketika dia melampiaskan amarahnya.
aku mencoba menasihatimu dengan baik, jika kamu mendengarkan. Lupakan saja aku mengatakan apapun. Sun Xiaomeng juga sedikit marah saat melihat pria Chen Ping ini tidak mau diganggu dengan minyak dan garam. Saudara Chen Ping, sebaiknya kamu pergi. Percuma saja duduk di sini. Wang Han juga membujuk Chen Ping. Bukannya aku tidak akan pergi, jika aku melakukannya, tidak akan ada yang tersisa untuk pertemuan hari ini. Dan kalian semua akan dihukum. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika Anda pergi, tidak ada yang akan mengadakan pertemuan. Apakah Anda masih memimpin pertemuan hari ini? Ketika Wang Lanlan mendengar kata-kata Chen Ping, dia sangat muak hingga dia akan muntah. Yang lain juga memandang Chen Ping dengan jijik. Bahkan orang yang tidak tahu malu pun tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Chen Ping, apakah kamu tidak tahu malu? Aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu dan membual. Cui Ziyuan menyerang Chen Ping dengan kata-kata yang kejam. Sun Xiaomeng juga sangat marah saat ini dan memelototi Chen Ping. Chen Ping, saya mengajukan pertanyaan, apakah kamu akan pergi atau tidak? Saudara Chen Ping, ayo pergi, cepat pergi. Wang Han menarik lengan baju Chen Ping. Saat itu, tiba-tiba pintu ruang konferensi dibuka dan Su Yuqi masuk bersama manajemen senior perusahaan lainnya. Melihat Su Yuqi tiba, semua orang terkejut. Cui Ziyuan itu bahkan tertegun dan wajahnya berubah drastis karena saat itu Chen Ping masih duduk di kursi ketua. Ada keributan apa? Su Yuqi mendengar kekacauan di ruang pertemuan dari luar dan bertanya dengan suara keras. Ketika Su Yuqi menanyakan pertanyaan ini, Cui Ziyuan diliputi keputusasaan. Dia berpikir, sudah berakhir. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang Chen Ping sedang duduk di kursi ketua, dan juga dari departemen penjualannya. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Bisakah dia mengatakan bahwa Chen Ping punya masalah di kepalanya? Manajer Cui, apa yang terjadi? Melihat tidak ada yang menjawab kata-kata Su Yuqi, Sekretaris Li memelototi Cui Ziyuan dan bertanya. Oh, Sudong, ada seseorang di departemen penjualan kita yang tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, membuat banyak keributan di ruang rapat. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya keluar dan pergi ke rumah sakit untuk mengambil otaknya untuk diperiksa. Cui Ziyuan buru-buru berbohong. Kerusakan otak. Su Yuqi sedikit mengernyit. Siapa yang gila? Penguasa Istana Naga Langit bab 200. Itu dia, itu Chen Ping, yang tiba-tiba menjadi gila dan bodoh. Dan sebenarnya duduk di posisi ketua. Cui Ziyuan berkata sambil menunjuk Chen Ping yang berhasil menduduki posisi ketua. Su Yuqi memandang Chen Ping. Hanya untuk melihat bahwa Chen Ping sedang menyeringai pada dirinya sendiri. Katamu dia mengalami kerusakan otak? Su Yuqi bertanya sambil menatap Cui Ziyuan. Ya, saya baru saja akan memecatnya. Mungkin karena dia tidak tahan dengan rangsangan dan tiba-tiba otaknya menjadi buruk. Cui Ziyuan menganggukkan kepalanya, tapi saat kata-kata Cui Ziyuan terdengar, semua melihat Su Yuqi menamparkan wajah Cui Ziyuan dengan keras. Menurutku otakmu yang rusak kan? Setelah Su Yuqi selesai berbicara, dia hanya melihat dia berjalan menuju Chen Ping dan kemudian duduk di sampingnya. Kali ini, semua orang tercengang dan memandang Chen Ping dan Su Yuqi secara bersamaan. Cui Ziyuan bahkan lebih tercengang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pimpinan perusahaan Chen, mulai sekarang kepemimpinan saya akan diserahkan kepadanya. Saya harap Anda dapat menciptakan kejayaan lain di bawah kepemimpinan pimpinan Chen. Su Yuqi menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Ketua Chen,
Pada saat ini, semua orang tercengang. Dan kemudian satu persatu semua orang di departemen penjualan memandang Chen Ping dengan mata tercengang. Mata Cui Ziyuan bahkan berkaca-kaca saat dia melihat ke arah Chen Ping dengan senyuman di wajahnya, kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Wang Lanlan juga sangat ketakutan hingga wajahnya langsung pucat dan mulutnya terbuka, tidak dapat berbicara. Wang Hanhan sedang menatap Chen Ping, tidak bergerak seolah dia adalah patung. Dia akhirnya tahu siapa wanita yang mengemudikan Chen Ping, itu adalah wanita di depannya, pimpinan Su. Memikirkan kesenjangan antara dirinya dan orang lain. Hati Wang Hanhan seperti tusukan jarum yang menyakitkan. Wang Hanhan mulai menertawakan dirinya sendiri, pada kebodohannya sendiri, pada kenyataan bahwa dia berada dalam keadaan seperti itu. Dan bahwa dia memiliki khayalan bahwa dia bisa menjadi pacar Chen Ping. Memikirkan kembali bantuan Chen Ping dalam melunasi pinjamannya. Betapa mudahnya Chen Ping mendapatkan kembali uang yang terutang oleh perusahaan, dan betapa mudahnya dia mengambil kontrak Tianmei. Wang Hanhan memahami segalanya. Dibandingkan dengan kekecewaan, keterkejutan, dan penyesalan di departemen penjualan, eksekutif perusahaan lainnya bertepuk tangan dan menyambut Chen Ping ke jabatannya. Zhang Tongjian di sudut. Saat ini seluruh orang mengepalkan tinjunya erat-erat, dia menyesal benar-benar ingin memberikan dirinya 2 pukulan keras, jika dia bisa bersikeras untuk berdiri di sisi Chen Ping. Bersikeras mengikuti kelompok Chen Ping, maka bukankah dia sudah memanfaatkan peluang besar ini sekarang? Tapi tidak ada yang namanya jika di dunia ini, jika Anda melewatkan kesempatan. Anda melewatkannya selamanya, Chen Ping. Apakah kamu tidak akan mengikuti semua orang dan mengucapkan beberapa patah kata? Suyuki memandang Chen Ping dan berkata sambil tersenyum tipis. Semua orang di perusahaan melihat cara Suyuki memandang Chen Ping dan tahu apa hubungan mereka. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Semuanya akan berjalan seperti biasa. Departemen lain di perusahaan semua kembali bekerja, yang di departemen penjualan tetap tinggal. Setelah Chen Ping selesai, semua departemen lainnya keluar satu demi satu. Tunggu dan lihat saja, bagian penjualan akan kurang beruntung. Saya tahu bahwa Cui Ziyuan telah mengincar Chen Dong saat ini. Saya tidak berharap orang-orang memiliki koneksi dan pergi ke departemen penjualan hanya untuk merasakan kehidupan. Departemen penjualan akan mengalami gempa besar. Saya kira banyak orang akan dipecat. Cui Ziyuan, Wang Lanlan dan seluruh departemen penjualan mendengarkan obrolan dari departemen lain, masing-masing sedikit gemetar. Wajah Cui Ziyuan pucat saat ini, dia tahu dia sudah selesai, benar-benar selesai. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda lakukan. Lagi pula, dia terlalu mengincar Chen Ping pada awalnya. Tetapi banyak orang di departemen penjualan semuanya meminta bantuan Wang Hanhan. Lagi pula, satu-satunya orang yang mengikuti Chen Ping dengan baik ke sini adalah Wang Hanhan. Bersambung.